Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Jadi di sini saya akan mengabarkan beberapa informasi nih terkait Pi Network. Apa sajakah itu? Tentu ikuti terus ya. Dan sebelum lanjut jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke? Jadi jangan di skip ya, tonton sampai selesai agar kalian tidak gagal paham ya. Dan kita akan mulai ke informasi yang pertama. Di sini saya mendapatkan tweetan ya dari Pi Network China ya di sini. Yang mana keterangannya adalah data nyata pada rantai Komisi Pembangunan dan Reformasi dan China Union Pi Semuanya ada di rantai 20 miliar adalah cadangan untuk semua negara dibagi menjadi 10.000 akun. Begitu banyak departemen penting negara, 2 juta koin dalam satu departemen. Data blockchain tidak dapat diutak-atik, catat setiap transaksi ya. Lebih dari 200 negara menurut kontribusi dan distribusi, 10.000 akun diberikan ke negara-negara di seluruh dunia. Dan satu koin 2 juta Pi ya. Melihat data ini, saya sangat terkejut betapa beruntungnya saya menambang Pi, katanya ya. Jadi seperti yang kalian lihat di sana ya. Kalau di China itu terbalik ya. Yang mana tulisannya dari sini dulu ya, yang bertandakan logo Pi. Jadi ini adalah 0,00002 koin Pi ya. Jadi sangat luar biasa sekali di China ya. Di sana tentunya harga koin Pi sangat-sangat dihargai ya. Maksudnya nilai Pi koin itu sangat-sangat dihargai tentunya, oke. Jadi sabar saja untuk para pioners Indonesia ya. Kalau bisa ikutilah gerakan dari apa yang dilakukan oleh China, yang mana mereka lah gurunya digital ya, gurunya blockchain pertama yang lebih memahami ketimbang kita orang Indonesia. Jadi tidak ada salahnya kita mengikuti jejak mereka, karena negara maju itu mereka ya. Dan seharusnya kita juga bisa mempelajari itu, dan paling enggak kita bisa mengimbangi, tidak seterusnya hanya sebagai negara berkembang ya. Oke. Dan di sini ada informasi juga nih ya dari Pi Financial Healthy Future ya. Yang mana keterangannya di sini Global Consensus Value GCV. Likuiditas perdana tunai untuk Pi ada di vendor-vendor yang support GCP. Investor-investor besar skala internasional dan 5% dari core team. Soal 5% dari core team ada di white paper ya. Dan besar kemungkinan banyak exchange yang sangat senang dengan listednya Pi di market mereka ya, maksudnya listingnya Pi di market mereka gitulah ya, karena mereka memang cari free. Kabar baiknya sudah banyak vendor dan investor besar yang support GCP. Di banyak marketplace luar sudah banyak produsen mobil, motor, emas, laptop, handphone, alat-alat terapi dan lain-lain. Dari berbagai brand per merek yang support GCP ya. Produk mobil Teslanya Elon Musk pun sudah listing gitulah ya di Viking Mall. Rolls-Royce ya sudah terpajang di ini ya, HTTPS ini ya. Elon Musk itu investor besar yang masuk deretan orang terkaya nomor 1 di dunia ya tentu ya. Ingat, core team punya 20 miliar Pi koin untuk developer, pengembang, yang memang alokasi khusus 20% bagi developer ya. Dengan mudahnya core team undang para investor besar skala internasional agar koordinatif dengan kooperatif support GCP dengan sejumlah imbalan koin Pi atas kerjasamanya yang baik. Berapapun harga awalnya nanti, kita patut bersyukur meskipun dimulai dari angka 314.159 per satu Pi koin ya.
Semoga nilai harga Pi sesuai GCP, amin ya robbal alamin. Salam dahsyat satu petir, on Pi onwards ya. 1 Pi 314.159 US dollar to the moon ya. Jadi intinya kita berpikir positif aja apapun informasinya ya, maupun berapapun perkiraannya harga Picoin ke depannya, intinya kita berpikir yang positif aja sekarang ya. Karena untuk GCP ataupun nilai konsensus 314.159 US dollar ini dibentuk pertama kalinya oleh para pioners di China ya, dan memperluas sampai dengan juga di Indonesia. Yang mana orang-orang China itu ya, mereka itu tentu bukan orang-orang bodoh, oke? Yang mana mereka ada dasarnya mengapa mereka tertarik ataupun menyepakati gitu ya untuk harga 1 Pi di harga 314.159 US dollar, dikarenakan mereka paham bahwa Picoin ini akan menjadi mata uang digital dunia ke depannya ya. Dan itu pasti akan terjadi walaupun masih dalam proses gitu ya. Ya itulah, proyek besar tidak luput dari yang namanya proses dan proses kalau ingin menuju kesempurnaannya ya, atau kematangan dari proyek ini gitulah ya. Kurang lebihnya seperti itulah. Jadi apapun yang terjadi, nilai berapapun Picoin ke depannya, syukuri aja ya. Berdasarkan nilai yang kita setujui dan kita sepakati 314.000 sekian US dollar ini, itu dari pihak core team sendiri sebenarnya ya, yang mana Pak Dr. Nicholas Kokali sendirilah yang menyatakan bahwa para perintis yang patut menyepakati ataupun membentuk nilai Picoin di pasar open mainnet ke depan. Tergantung bagaimana mereka menghargai Picoin dalam melakukan transaksi di sekarang ini ya. Tentu itu tercatat di blockchain, di sistemnya pihak core team ya. Di situ sudah dikumpulkan datanya. Kalau terlihat banyaknya pioners yang melakukan transaksi dengan acuan nilai Pi sekian gitu ya, kemungkinan besar nilai itulah yang akan diterapkan untuk harga Picoin di open mainnet ke depan gitu ya. Jadi berapapun nilainya ke depan kita syukurin aja gitu ya. Lagipun kita juga menambang gratis di sini, oke? Berapa lama pun dan tidak ada ruginya juga ya. Kita tidak ada ruginya sama sekali. Kalau Anda menyatakan bahwa ruginya itu kita pakai kuota ya kita memang pakai kuota ya, tapi ketimbang kita gunakan kuota kita untuk hal-hal yang kurang bermanfaat ya, untuk hanya sekedar hiburan gitu ya, nonton kayak gitu, hal-hal yang lucu-lucu atau lain sebagainya gitu ya, akan lebih baik kita selingi juga dengan hal yang bermanfaat untuk masa depan kita yang lebih baik ke depannya ya. Contohnya maksud saya dengan kita mengikuti proyek Pi ini dan bergabung mining di aplikasi Pi Network. Insya Allah ke depannya kita akan sukses bersama dengan proyek Pi Network ini tentunya, oke? Dan di sini juga ada sebuah informasi dari Pi News ya, yang mana keterangannya di sini dulu butuh gaji setengah bulan untuk membeli mesin cuci. Tapi sekarang orang hanya perlu mengeluarkan beberapa koin Pi untuk membeli mesin cuci. Itu berarti apa yang terjadi dengan ini ya. Jadi ini di China ya. Jadi untuk membeli mesin cuci di sana pun sudah menggunakan Picoin ya. Karena itulah mereka menghargai Pi ini sebagai mata uang, bukan sebatas cryptocurrency, namun istilahnya sebagai mata uang digital gitu ya. Jadi mereka menggunakan transaksi apapun membayarnya dengan koin Pi ya. Jadi ya sangat luar biasa sih untuk perkembangan di sana, yang mana kemungkinan besar kalau kita terlambat menyikapi ini ya, kita akan menjadi negara tertinggal lagi ya, dan China semakin maju. Jadi
usahakan setidaknya kita lebih bisa gitulah ya menyikapi hal ini gitu ya. Dan kita harus benar-benar bisa memanfaatkan peluang besar ini dengan bergabung di Pi Network, dan tentunya dari ini semua kedepannya akan terjadi sebuah pengimbangan lah ya. Ya, yang saya maksudkan di sini yaitu tidak tertinggal selalu gitu untuk negara kita tercinta Indonesia. Setidaknya bisa mengimbangi lah gitulah ya. Dan oke lah, saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan tentunya menambah pemahaman kita lagi ya dari segi memahami proyek Pi ini, yang mana ini tentu kalian paham ya bahwa proyek besar yang tentu memerlukan proses dan waktu yang tentu agak lama untuk menuju kematangan ataupun kesuksesannya. Itu hal yang wajar tentunya ya untuk sebuah proyek yang besar ya. Jadi saya agak lucu juga gitu ya mengenai ada orang menyamakan Pi Network ini dengan P-Tube ya. Jadi lucu sih. Sedangkan komunitas Pi Network aja mendunia gitu. P-Tube hanya khusus di Indonesia. Disama-samakan. Terus siapa yang dungu gitu, siapa yang bodoh gitu ya. Tentu para pionas paham lah terkait ini. Oke? Dan saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam cerdas Indonesiaku ya. Dan sebelum saya akhiri, yang belum like dan subscribe silahkan diklik dulu ya. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke? Dan next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.